Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023. Terambil dari kitab surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 1 ayat 2a dan diteruskan ayat 29 sampai 32. Dan epistel dari Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan akka bangso makka mauliatehon asi ni roha ni debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama ayat 1 sampai 10 berjudul Sisa Israel. Perikop kedua ayat 25 sampai ayat 36 berjudul Penyelamatan Israel. Khotbah kita ayat 1 sampai ayat 2a, diteruskan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Akka bangso makka mauliatehon asini roha ni debata. Saudara, ada suatu pertanyaan dan yang sudah lama menjadi pergumulan Rasul Paulus yang disampaikannya saat menuliskan surat kepada jemaat Roma ini, yakni tentang keselamatan dan kebinasaan anak-anak Abraham, orang-orang pilihan Tuhan Israel. Pertanyaan dan pergumulan itu begitu sangat menakutkan sekali. Itu kita temukan pada ayat 1 khotbah ini. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Nah, ini pergumulannya. Lama sekali Paulus merenung dan mempergumulkan pertanyaan ini. Karena hal ini juga sudah berkembang di tengah-tengah jemaat Roma. Tetapi Paulus sendiri ternyata sudah memiliki jawaban yang pasti dari pertanyaan ini. Pada ayat 1b, Paulus menyatakan, sekali-kali tidak. Saudara, pertanyaan dan pergumulan semacam ini rupa-rupanya bukan saja hanya merupakan pergumulan Paulus sendiri saja. Kalau kita baca pada ayat berikutnya, ayat 2b, lanjutan khotbah ini,
Ternyata Paulus juga mencatat pengalaman Elia yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 sampai 19. Nah, di sana Elia juga sudah pernah merasakan hal yang sama. Pada ayat 3, Elia mengadukan Israel kepada Tuhan Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, tetapi Tuhan menjawab Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Pergumulan dan pertanyaan Paulus dan Elia tentang apakah Tuhan telah membuang keseluruhan umat pilihannya, sudah menolaknya. Nah, ini juga sudah pernah menjadi pokok renungan dari penulis Mazmur pasal 94. Saudara, pemazmur mengakui bahwa Tuhan memang menghajar umatnya, tetapi tidak membuang umat pilihannya, miliknya. Pada ayat 14 Mazmur 94 itu dia mengatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Itu sebabnya Paulus menegaskan di sini, Bapak Ibu, bahwa sangat-sangat mustahil apabila Tuhan sudah menolak dan membuang umatnya. Mustahil sekali. Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai bukti dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu. Paulus bersaksi, aku seorang suku Benjamin dan salah satu keturunan Abraham, tunduk sepenuhnya tadinya pada hukum Taurat Yahudi dan anti kekristenan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kemudian Tuhan menyelamatkan dirinya dari seorang penjahat yang berdosa. Tuhan memanggil Paulus, mau mengampuni Paulus dan memberikan kehidupan baru bagi Paulus. Aku sendiri menjadi salah satu bukti akan besarnya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan bagi anak-anak Yakub, umat pilihannya, kata Paulus di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat Roma yang sebahagian besar dari antara mereka adalah berasal dari orang Yahudi dan bertobat menjadi Kristen. Selain daripada orang yang dari Yahudi masuk ke Kristenan, juga orang-orang Romawi, orang-orang yang berasal dari kekafiran, dan mereka bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, Paulus menggambarkan di sini bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak memiliki arti, tidak memiliki guna, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Status mereka tadinya digambarkan oleh Paulus sebagai tunas liar. Dalam bahasa Batak Toba, hau jarak harangan donasida. Tetapi mereka telah dicangkokkan di antara dan turut menjadi bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getahnya. Ayat 17. Ketika mereka sudah tumbuh, sudah beriman, sudah mau percaya kepada Kristus, maka sekarang mereka sudah berguna, sudah berarti, sudah berharga di mata Tuhan. Paulus mengingatkan mereka agar jangan menyimpang lagi dari kehendak Tuhan. Jangan mereka menjadi sombong, tetapi mereka diharapkan Paulus semuanya, baik yang berasal dari keturunan Yahudi maupun dari Romawi, tetaplah takut kepada Tuhan. Ayat 20. Saudara, karena banyak di antara jemaat Roma yang tidak percaya akan penjelasan Paulus ini, Paulus mengingatkan mereka lagi. Kalau tidak percaya, ingat, mereka harus ditebang oleh Tuhan dan kembali tidak berharga lagi di hadapan Tuhan. Ayat 22. Paulus juga mengingatkan mereka supaya jangan menganggap diri mereka pandai, pintar, hebat. Ini adalah rahasia Allah yang harus diketahui oleh semua orang Kristen. Ayat 25. Nah, pada bagian terakhir dari khotbah kita, ayat 29 sampai 32, Paulus menegaskan lagi bahwa kasih karunia Allah untuk bangsanya, untuk orang percaya, tidak pernah dan tidak akan dicabut oleh Allah itu. Tetapi ketidaktaatan Israel, inilah yang menjadi atau yang memberi peluang bagi bangsa-bangsa lain untuk bertobat, untuk masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Itu
Itu sebabnya topik atau tema minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023 menyerukan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Karena Tuhan memberi kesempatan bagi semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini ikut serta dalam kebahagiaan kerajaan Allah. Dan inilah tugas kita sekarang, agar kerajaan Allah itu semakin dikenal, diterima oleh semua orang dimanapun kita berada bersama mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Akabangso makamuliatihon asini rohani debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, lewat baptisan kudus kita menjadi satu, sakabona dengan Kristus. Saudara, ini penting sekali kita imani, kita percayai, kita ingat bahwa lewat baptisan maka kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Hal itu dikatakan Paulus pada pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saudara, pada pasal 6 ayat 3 sampai 5 itu, mari kita lihat sebentar. Pada ayat 3 dan 4 dituliskan oleh Paulus di sana. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pada ayat 5 ditulis lagi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ungkapan telah menjadi satu dalam terjemahan Bible bahasa Batak Toba disebut itu sakabona. Ini memiliki arti dan makna yang sangat-sangat dalam dan penting sekali, Bapak Ibu. Penting sekali, yakni apa? Bahwa kita sudah sama-sama hidup bersama-sama Kristus, mati bersama-sama Kristus. Tidak ada lagi pemisahan antara kita orang percaya dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia itu. Orang percaya kepada Kristus sudah memiliki sifat-sifat karakter, perilaku, kehidupan yang sama dengan Kristus. Dan kita sudah sangat berharga di hadapan Tuhan. Serta berhak menerima kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan di sorga kekal ketika hidup kita sudah berakhir dari dunia ini. Jadi baptisan itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar pelaksanaan ritus keagamaan untuk menerima seseorang resmi menjadi anggota gereja. Juga bukan hanya sekedar meresmikan nama atau panggilan seseorang, apakah itu anak kecil atau orang-orang lain. Tetapi baptisan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putranya, dan dalam nama Roh Kudus. Nah, ini adalah perbuatan. Ini adalah tindakan Allah sendiri menerima seseorang itu sudah menjadi putra atau putri anak dohot boru ni debata. Dengan baptisan itulah seseorang sudah berada dalam 4 kondisi, yakni hidup bersama Kristus 1, mati bersama Kristus 2, bangkit bersama Kristus, dan 4, menerima hidup yang kekal bersama Kristus. Nah, tentu saja Bapak Ibu, dengan catatan, ada catatan di sini. Dia atau orang-orang yang sudah dibaptis itu harus tetap konsisten, percaya, dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mau menunjukkan buah-buah imannya selama hidup, sebagaimana Yakobus pasal 2 ayat 26 menganjurkan, dan sedia mengikut Kristus sampai akhir hidup. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, tunjukkan dirimu, karaktermu, sifat-sifatmu yang telah menyatu dengan Kristus itu. Pengajaran yang kedua, jaga dan pelihara status sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, perlu kita sadari bahwa kita juga termasuk seperti ranting tunas liar. Dalam bahasa Batak Toba tadi disebut hau jarak harangan yang telah dicangkokkan di antara pohon kudus dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, sebagaimana tadi pada ayat 17. Saudara, sebelum dicangkokkan kepada
tunas pohon kudus itu, maka di hadapan Tuhan kita tidak ada artinya. Tidak berharga sama sekali Bapak Ibu sebelum kita dicangkokkan. Dalam kehidupan orang Batak, pohon yang setara dengan tunas liar atau haujarak harangan ini adalah disebut atau dinamai dengan lateum Bapak Ibu. Lateum adalah sejenis tumbuh yang memiliki buah, tetapi buahnya tidak dapat digunakan untuk apapun, tidak ada artinya, dan dibuang begitu saja. Itulah lateum. Jadi orang yang tidak ada harga, tidak ada guna, dan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan adalah tunas liar atau haujarak harangan. Bahkan mereka adalah lateum di hadapan Tuhan. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita agar kita tetap kokoh, kita tetap tercantol dengan Kristus itu Bapak Ibu. Orang yang hidup tetap tercantol dengan Kristus akan mendapat semua asupan hidupnya langsung dari Kristus sendiri. Kristuslah yang berperan dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan, kegiatannya, apapun aktivitasnya sehari-hari, itu semua akan didorong, akan dimotivasi oleh kepercayaannya, oleh imannya kepada Yesus Kristus. Semua sumber-sumber hidupnya, baik jasmani maupun rohani, itu adalah pemberian karunia dan berkat-berkat dari Kristus sendiri lewat semua usaha-usaha yang dijalankannya. Orang yang hidup sudah tercantol dengan Kristus itu, maka iman kepercayaannya tidak akan lagi terombang-ambing Bapak Ibu. Menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup ini, dia sudah berurat, berakar, dan berpedoman sepenuhnya kepada pendampingan Tuhan. Tentu untuk semuanya itu tidak mudah toh. Ada banyak yang harus kita upayakan dalam hidup kita ini agar kita tetap tercantol dengan Kristus itu. Kita harus berjuang dengan sepenuh hati kita untuk senantiasa tetap menjaga dan memelihara status kita sebagai orang pilihan Tuhan yang diasingkan oleh Tuhan. Orang yang sudah pilihan Tuhan itu artinya dia sangat berharga, berguna. Mari kita menjaga diri kita masing-masing Bapak Ibu. Jangan lepas, jangan tanggal, jangan patah lagi dari pohon kudus kita. Jangan pernah lagi kembali menjadi seperti lateum, tidak berharga karena imannya tergerus dan tega memisahkan diri dari Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita pertahankan bahwa dalam diri kita sudah hidup Yesus. Kita harus menjadi pohon kudus dan kita memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi semua orang. Pengajaran ketiga, kasih karunia Allah tidak akan pernah dicabut. Jangan ada yang menyombongkan diri atas prestasinya. Jalan Allah tak terselami. Saudara, pada bagian kedua perikop khotbah kita, ayat 29 sampai 32, sedikit agak sulit kita pahami. Dan agak sulit juga kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Paulus menegaskan bahwa kasih karunia tidak akan pernah dicabut oleh Allah. Tetapi ketidaktaatan Israel memberi peluang bagi bangsa-bangsa lain untuk bertobat. Saudara, ini yang sulit itu. Di sini ditutup, di sana dibuka. Karena di sini dibuka, dari sana masuk. Seperti itu maksudnya. Dan sekarang dua-duanya sudah dibuka oleh Tuhan. Saudara, pertobatan bangsa-bangsa lain itu akan mendorong Israel selanjutnya untuk bertobat. Kalau dari sini sudah masuk, yang dari sini kian akan kembali lagi pulang kepada Yesus, kepada Allah, kepada Tuhan, bertobat. Itu artinya, makanya pada ayat 33b diakui oleh Paulus, memang tidak sampai ke sana khotbah kita. Khotbah kita sampai ayat 32 saja. Ayat 33b, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat kita simpulkan sekarang bahwa lewat nats khotbah ini Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada semua ciptaannya, tanpa memandang bulu, tanpa melihat apa bangsanya, apa dogma gereja atau keyakinannya. Muncul pertanyaan sekarang, kenapa begitu besarnya cinta kasih Allah kepada manusia itu? Kenapa? Saudara, ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau pemuda-pemudi yang sedang menjalin hubungan berpacaran menuju rencana membangun rumah tangga baru, ditanya,
kenapa kau mau mencintai dan menerima si A atau si B atau si C menjadi bakal suamimu, bakal istrimu? Maka mereka akan menjawab apa? Seorang gadis akan mengatakan, saya melihat calon suami saya itu seorang laki-laki yang bertanggung jawab sehingga saya mau jatuh cinta. Yang lain akan berkata, pacarku itu seorang yang baik hati, mau diajak kompromi, dan punya pekerjaan tetap. Atau si laki-laki akan mengatakan, pacarku itu seorang yang wajahnya cantik, rendah hati, baik budi, pandai mengambil hati mamaku atau calon mertuanya, wah dan lain-lain dan lain-lain. Tegasnya, mereka punya alasan tersendiri sehingga mencintai pacarnya. Pastinya ada kebaikan-kebaikan pacarnya yang bisa membuat si gadis atau si laki-laki itu jatuh cinta. Saudara, sangat berbeda dengan sikap Tuhan. Apa sebabnya Tuhan mau mencintai kita manusia ini sehingga mau menjadikan kita berharga, mau mengampuni dosa-dosa kita dan mau menyelamatkan kita? Apa ada hal-hal yang baik dari kita yang dilihat oleh Tuhan? Allah mencintai manusia bukan karena ada kebaikan-kebaikan manusia yang membuat hati Allah itu jatuh cinta kepada manusia, Bapak Ibu. Tidak. Bukan karena manusia itu baik, tunduk kepada Tuhan, atau memiliki sikap karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya manusia itu dikasihi oleh Tuhan. Oh tidak. Semuanya hanya karena dari pihak Allah sendiri yang mencintai kita. Karena kasih Tuhan semata-mata lah. Sehingga manusia itu menjadi berharga bagi Tuhan. Mau menyelamatkan kita. Saudara, ini mendorong kita sekarang untuk menyadari agar jangan ada di antara kita yang mau menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, justru kita harus berusaha menempatkan diri kita menjadi berkat bagi sesama kita tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Banyak hal dalam diri kita yang kita sendiri pun tidak mengerti sama sekali kenapa bisa terjadi. Sebab sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Allah dan sungguh tak terselami jalan-jalan Allah itu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang keempat, ini soal kemerdekaan. Kemerdekaan adalah berkat Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, pada tanggal 17 Agustus 2023 kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Di saat kita mendengar khotbah ini, kita diingatkan juga bahwa usia kemerdekaan kita yang 78 ini adalah berkat Tuhan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Lewat perjuangan yang lama dan pasti karena campur tangan Tuhan di sana terjadi, maka para pendahulu kita yang mati-matian berjuang berhasil mendapatkan kemerdekaan ini. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, respons kita kepada perjuangan para pendahulu kita, apa yang dapat kita lakukan saat ini, Bapak Ibu? Khotbah ini mendorong setiap kita agar menunjukkan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya agar dapat menjadikan diri kita berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus membuang jauh-jauh pemikiran bahwa sebagai orang Kristen kita adalah golongan minoritas yang keberadaannya disepelekan. Oh, jangan pernah memiliki pemikiran seperti ini. Jangan pemikiran seperti itu terlintas dalam otak kita, dalam pikiran kita. Lewat apa yang kita miliki, apapun itu, talenta, pengetahuan, atau kemampuan-kemampuan lainnya, kita bisa menempatkan diri kita menjadi warga negara yang mampu memberi pengaruh positif bagi kemajuan rakyat dan bangsa atau negara kita. Mari kita tampil sebagai warga negara yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Apapun profesi dan pekerjaan kita, biarlah kita tampil sebagai orang-orang yang diberkati. Mari kita mendukung pemimpin kita agar bangsa dan negara kita juga ikut menjadi bangsa-bangsa yang bersyukur atas kemurahan Allah. Bangso maka mulia Tuhan asini rohani debata sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.
Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 20 Agustus 2023 dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai 32. Agar semakin banyak bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Akabangso maka mulia tehon asini rohani dewata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami saat ini. Begitu besarnya anugerah-Mu buat kami semuanya. Terima kasih atas status kami sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Biarlah kami tampil sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau sudah berikan kemerdekaan bagi Republik Indonesia 78 tahun. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati semua rakyat kami di dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan, agar dapat mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.